Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jaki Maulana, nomor NPM 2151020099 dari Perbankan Syariah kelas C. Kali ini saya akan mereview jurnal Muhammad Iqbal Al-Ghazali tahun 2010 yang berjudul Keutamaan Membaca dan Menghafal Al-Quran. Berdasarkan jurnal tersebut, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad selama 23 tahun. Ia adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber petunjuk dalam beragama dan pembimbing dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, bagi seorang muslim wajib untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran, menjadikannya sebagai sumber inspirasi, berpikir, dan bertindak. Membaca Al-Quran merupakan langkah pertama dalam berinteraksi dengannya. Kemudian tadabbur, yaitu dengan merenungkan dan memahami maknanya sesuai petunjuk salafus salih, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita dianjurkan menghafalnya dan menjaga hafalan tersebut agar jangan terlupakan, karena hal itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan seperti kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Perintah membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa la tajida min dunihi multahada." Yang artinya, dan bacalah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 27. Keutamaan membaca Al-Quran: yang pertama, menjadi manusia yang terbaik. Yang kedua, kenikmatan yang tiada bandingnya. Yang ketiga, Al-Quran memberi syafaat di hari kiamat. Yang keempat, pahala berlipat ganda. Dan yang kelima, dikumpulkan bersama para malaikat. Beberapa hikmah keistimewaan membaca Al-Quran yang pahalanya bisa diperoleh kendati tidak memahaminya, diantaranya adalah: yang pertama, sebagai faktor penting untuk menjaga keutuhan dan keaslian Al-Quran dari perubahan dan campur tangan manusia, seperti yang menimpa kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, membentuk persatuan kaum muslimin secara bahasa, memperkuat persatuan agama, dan memudahkan sarana komunikasi di antara mereka, serta memperkokoh barisan mereka. Dan yang ketiga, sebagai langkah pertama bagi pembaca Al-Quran untuk tadabbur, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Jikalau hati kamu bersih, niscaya kamu tidak pernah kenyang dari kalamullah." Para salaf rahimahullah merasa ketenangan dan kenikmatan saat membaca Al-Quran, karena ia adalah kalamullah yang tidak pernah bosan membacanya dan tidak pernah jemu mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa jemu dan bosan dari pembaca dan pendengarnya dengan keikhlasan dan kebenaran iman untuk memudahkan membaca dan mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Inilah rahasia perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Jika hati kamu bersih, niscaya kamu tidak pernah kenyang dari kalamullah." Itulah penyebab mereka selalu membaca Al-Quran dan menjaga hizib mereka. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Carilah kenikmatan dalam 3 perkara: salat, Al-Quran, dan doa. Jika kamu mendapatkannya, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu. Dan jika kamu tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa pintu kebaikan telah ditutup atasmu." Mungkin itu saja review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.